Halo guys, pada hari ini kita akan membahas apa itu antisosial, bagaimana cara bekerjanya, sama contoh kasusnya. Nah, di tim ini ada aku, David Cia, ada Jason Leonard, ada Jonathan Setiawan. Oke, yuk kita langsung aja mulai dari definisinya. Di dalam masyarakat banyak sekali masalah psikososial yang terjadi. Salah satunya adalah antisosial. Antisosial didefinisikan sebagai sikap tak acuh terutama terhadap peraturan yang ada di masyarakat, dan perilaku ini berlangsung sejak kecil hingga dewasa. Pola utama dari gangguan ini dapat berupa perilaku manipulatif seperti berbohong ataupun menipu untuk keuntungan pribadi. Diagnosis gangguan ini hanya dapat diberikan pada orang yang telah berusia setidaknya 18 tahun dengan beberapa gejala yang berkaitan dengan gangguan perilaku yang berulang kali dilakukan sebelum usia 15 tahun. Jadi orang-orang yang antisosial memiliki gejala untuk gagal menyesuaikan diri dengan norma sosial, seperti melanggar peraturan, melanggar hukum, lalu juga ada ketidakjujuran dan kebiasaan berbohong yang berulang kali, dan biasanya mereka suka menggunakan identitas palsu atau menipu orang lain untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Lalu mereka juga bisa impulsif ataupun gagal membuat rencana jangka panjang, dan sifat mereka cenderung lebih mudah marah dan agresif. Lalu mereka juga sangat ceroboh dan bersikap tidak acuh terhadap keselamatan diri ataupun sama orang lain. Lalu sikap mereka juga tidak bertanggung jawab yang dilakukan berulang kali. Hal ini ditandai dengan kegagalan untuk melakukan pekerjaan secara berkelanjutan atau tidak bertanggung jawab. Lalu ada minimnya perasaan bermasalah yang ditandai dengan lalai atau merasionalisasi masalah. Jadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi antisosial adalah faktor genetis dan faktor lingkungan dan budaya. Penyebab dari terjadinya masalah psikososial antisosial ada beberapa. Yang pertama adalah faktor genetis. Gangguan kepribadian antisosial mudah ditemukan sebagai perilaku yang mirip antar saudara. Risiko saudara perempuan mengalami gangguan kepribadian antisosial lebih besar daripada saudara laki-laki atau anak yang memiliki orang tua dengan gangguan kepribadian antisosial. Hal ini tak terkecuali pada anak angkat ataupun kandung. Keduanya tetap berpeluang besar untuk mengalami gangguan kepribadian antisosial. Faktor kedua yang dapat menyebabkan masalah antisosial dapat terjadi kepada seseorang yaitu adalah faktor lingkungan dan budaya. Gangguan kepribadian antisosial lebih banyak terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau masyarakat urban. Bisa saja memang lingkungan sekitarnya memiliki kecenderungan memunculkan perilaku antisosial, misalnya di lingkungan penjara, di mana di penjara seorang tahanan akan cenderung lebih rentan untuk mengalami gangguan kepribadian sosial. Mungkin di penjara rasa kepercayaan dirinya mereka berkurang, atau mungkin lingkungan mereka atau orang-orang di sekitar mereka merasa tidak acuh. Nah, sekarang mulai ke contoh kasus. Misalkan ada seorang anak namanya Budi. Nah, Budi ini anaknya baik banget dulu waktu TK gitu. Nah, dia tuh sering diajak jalan-jalan, pintar lagi. Cuman waktu dia berumur SD, papa itu dapat PHK. Gara-gara PHK-nya ini dia papanya mabok-mabokan gitu. Nah, dia tuh mabok-mabokan, papanya mabok-mabokan. Setiap apa yang Budi kerjakan itu dianggap salah. Misalnya Budi kerjain PR dulu, udah kerjain PR, belajar, udah selesai belajar dia baru main game. Biasa, itu kan biasa anak-anak kan. Cuman papa bilang dia main game terus, padahal kan enggak gitu. Nah, terus dia begitu terus, apapun yang dianggap salah semua. Habis itu dia kebiasaan SMP, SMA, mulai SMA dia udah suka bolos gitu, mulai bohong. Misalnya bohongnya kalau misalkan nilai dia bagus tuh, padahal enggak. Terusnya papanya pergi keluar lah, terus dia main game terus harian tapi bilangnya dia belajar gitu. Nah, habis itu dia juga pergi ke diskotik tuh, itu kan juga nggak, jadi sikap antisosial kan. Dia temennya juga udah mulai dikit, pada banyak tahu yang ini. Terus dia tuh nggak lulus kelas, terus dia dimarahin kan sama ortunya di rumah. Habis itu dia kabur deh, terus gak tahu kemana.
Nah, itu kan salah satu contohnya, bisa dilihat dari definisinya, bisa dilihat juga dari sikapnya dia seperti apa gitu, sama dari kondisi yang dia dulu alami gitu. Lalu, treatment untuk antisosial ini dapat dilakukan cognitive behavioral therapy yang memiliki tujuan utama untuk membantu orang dengan gangguan kepribadian antisosial memahami bagaimana dia berpotensi membuat masalah dengan perilakunya dan bagaimana distorsi kognitif yang dimiliki menghalangi dirinya dalam melihat perilakunya dari kacamata orang lain. Dalam kata lain, membuat mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Lalu juga dapat dilakukan medikasi untuk gangguan kepribadian antisosial. Selama ini, belum ada penggunaan obat-obatan yang rutin yang digunakan untuk kegangguan ini, tetapi ada obat seperti lithium karbonat yang dapat digunakan untuk mengurangi gejala agresivitas serta meredakan kemungkinan munculnya perilaku yang dapat membahayakan orang lain. Lalu juga dapat dilakukan terapi keluarga untuk membuat orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial menyadari bahwa dampak dari gangguan mereka tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun juga pada orang terdekat. Melalui terapi keluarga, orang-orang dengan gangguan antisosial dapat disadarkan masalahnya mengenai kedekatan dengan pasangan atau orang tua. Begitu pula dengan ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab atau berlaku jujur, serta kemarahan yang bisa mengarah kepada kekerasan domestik. Oke, thank you guys sudah mau nonton. Sekian dari kami, bye-bye.